Dor, hai guys. Di video sebelumnya, gue sempat sedikit menyinggung tentang Pak Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka dan merupakan salah satu dari sedikit petinggi partai yang ditetapkan sebagai tersangka saat masih aktif menjabat. Nah, di video ini kita akan membahas siapa saja para petinggi partai yang ditetapkan sebagai tersangka saat masih menjabat. Yang dimaksud petinggi partai di sini adalah ketua umum dan sekretaris jenderal. Jadi untuk level di bawahnya itu tidak kita masukkan ke daftar ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari daftar yang pertama. Daftar ini diurutkan berdasarkan dari waktu yang terlama ke waktu yang terbaru ya. Yuk, cus. Daftar yang pertama adalah Pak Akbar Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Di awal tahun 2000-an beliau ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dana non-budgeter Badan Urusan Logistik atau Bulog atau yang dulu dikenal sebagai Bulog Gate dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Pada tahun 2002, beliau akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Vonis ini lebih rendah 1 tahun dibanding tuntutan jaksa, yaitu 4 tahun penjara. Kasus ini pun berakhir di tahun 2004, di mana Pak Akbar Tanjung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menerima kasasi Pak Akbar Tanjung ini dan membebaskan beliau dari segala tuntutan. Daftar berikutnya adalah Pak Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pada bulan Februari tahun 2013, Pak Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di daerah Hambalang, Bogor. Waktu itu kita lebih mengenalnya sebagai korupsi mega proyek Hambalang. Pada saat itu Pak Anas Urbaningrum masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jaksa KPK selanjutnya menuntut Pak Anas Urbaningrum 15 tahun penjara dan mengganti uang sebesar 94 miliar serta 5,2 juta dolar AS. Kemudian hakim memutuskan atau memvonis beliau 8 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian Pak Anas Urbaningrum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian hukumannya dikurangi 1 tahun menjadi 7 tahun penjara dan tetap didenda 300 juta. Selanjutnya Pak Anas masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan justru pada tahun 2015 MA menolak permohonan Pak Anas dan justru memperberat vonis Pak Anas dari 8 tahun menjadi 14 tahun serta membayar denda 5 miliar, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Tapi anehnya pada tahun 2020 Pak Anas kembali mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan PK-nya diterima sehingga hukuman Pak Anas yang tadinya 14 tahun dipotong menjadi 8 tahun saja. Dan akhirnya pada bulan April 2023 Pak Anas sudah bebas atau keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung, tapi masih menjalani program cuti jelang bebas selama 3 bulan. Dan akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 Pak Anas pun resmi bebas. Daftar berikutnya adalah Pak Lutfi Hasan Ishak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 25 Maret tahun 2013. Saat itu Pak Lutfi masih menjabat sebagai Presiden PKS dan dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang pada kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Kemudian Pak Lutfi divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 1 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selanjutnya beliau juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, namun upaya bandingnya ditolak. Setelah itu beliau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung justru memperberat vonis Pak Lutfi menjadi 18 tahun. Dan beliau juga pernah mengajukan peninjauan kembali, namun kembali ditolak. Saat ini beliau sudah bebas bersyarat sejak 6 Mei tahun 2024. Daftar berikutnya adalah Pak Surya Dharma Ali. Beliau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Mei tahun 2014. Saat itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Beliau diduga terlibat korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2012 dan 2013. Jaksa KPK kemudian menuntut
Pak Surya Dharma Ali 11 tahun penjara karena beliau dianggap merugikan keuangan negara sebesar 27,2 miliar dan 17,9 juta rial Saudi. Majelis Hakim Tipikor kemudian menjatuhkan pidana 6 tahun penjara kepada Pak Surya Dharma Ali dan diwajibkan membayar denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Kemudian pada bulan Juni tahun 2016 Pak Surya Dharma Ali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman menjadi 10 tahun dari 6 tahun awalnya menjadi 10 tahun penjara. Beliau memang tak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi pada tahun 2019 beliau sempat mengajukan peninjauan kembali. Tapi peninjauan kembali yang diajukan oleh beliau ditolak oleh Mahkamah Agung. Beliau kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada bulan September tahun 2022. Daftar berikutnya adalah Pak Patrice Rio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Oktober tahun 2015 saat beliau masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Saat itu Pak Patrice diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Pak Gatot Pujo dan istrinya Ibu Evi Susanti terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pada saat itu kasus ini sempat menjadi polemik ya karena nilai uang suap yang diduga diterima oleh beliau dalam tanda petik hanya sebesar 200 juta. Jadi banyak yang mengira kalau ini adalah politisasi yang dilakukan kepada beliau. Jaksa KPK kemudian menuntut beliau dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Pak Patrice kemudian divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada bulan Desember tahun 2015, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Pak Patrice kemudian bebas secara resmi dari penjara pada bulan Desember tahun 2016 setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 2 bulan di LP Sukamiskin, Bandung. Daftar berikutnya adalah kasus yang sangat menggemparkan pada saat itu, yaitu Pak Setia Novanto. Beliau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pertama kali pada bulan Juli tahun 2017 saat beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI. Kasus ini kemudian berlanjut. Pak Setia Novanto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jaksel pada bulan September tahun 2017. Dan Pengadilan Negeri Jaksel memenangkan gugatan Pak Novanto. Jadi status tersangkanya ini dicabut ya. KPK yang tidak menyerah kemudian kembali mengumumkan Pak Setia Novanto sebagai tersangka di kasus yang sama pada tanggal 31 Oktober tahun 2017. Sejak saat itu kemudian kasus ini pun bergulir di pengadilan. Jaksa KPK kemudian menuntut Pak Setia Novanto dengan pidana 16 tahun penjara karena telah merugikan keuangan negara sebanyak 2,3 triliun rupiah. Kemudian akhirnya pada bulan April tahun 2018 Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta kepada Pak Setia Novanto. Setelah itu diketahui Pak Setia Novanto tidak mengajukan banding dan juga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun diketahui pada awal tahun 2020 beliau mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hingga saat ini putusan PK Pak Setia Novanto belum diumumkan. Diketahui hingga saat ini Pak Setia Novanto masih menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Daftar berikutnya adalah Pak Romahur Muzi. Beliau ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 15 Maret tahun 2019 saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Beliau ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang diterimanya sebesar 325 juta rupiah. Jaksa KPK kemudian menuntut Pak Romi dengan tuntutan 4 tahun penjara dan denda 250 juta. Namun, vonis dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Januari tahun 2020 adalah 2 tahun penjara dan denda 100 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Pak Romi kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah putusan penjara Pak Romi dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
Dan yang terakhir, Pak Romi juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan memutuskan hukuman Pak Romi tetap 1 tahun penjara seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Beliau resmi bebas pada tanggal 19 April tahun 2020 setelah menjalani masa hukuman kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Daftar berikutnya adalah Pak Joni G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Mei tahun 2023 terkait kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang merugikan keuangan negara kurang lebih 8 triliun rupiah. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Pak Joni G. Plate masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasdem dan juga sekaligus sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Jaksa penuntut umum menuntut Pak Joni 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Juga membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kemudian memvonis Pak Joni G. Plate 15 tahun penjara dan juga membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar. Vonis ini hampir selaras dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU. Dan puncaknya di tahun 2024, Pak Joni G. Plate mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding dari Pak Joni G. Plate dan tetap menghukum Pak Joni G. Plate 15 tahun penjara. Justru Pengadilan Tinggi Jakarta memperbanyak atau mempertebal uang pengganti yang harus dibayar Pak Joni G. Plate dari yang tadinya 15,15 miliar menjadi 16,1 miliar dan 10.000 US dollar. Masih di tahun yang sama, pertengahan 2024, Pak Joni G. Plate mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi kasasinya ditolak dan hukumannya tetap sama seperti di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan pada daftar terakhir yang masih hangat yaitu Pak Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 23 Desember tahun 2024 saat beliau masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ya. Penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan penyuapan terhadap salah seorang anggota atau komisioner KPU Republik Indonesia ya untuk memuluskan pergantian antar waktu atau PAW salah seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yaitu Harun Masiku. Untuk kasus ini kita harus menunggu beberapa waktu ke depan ya untuk mengetahui apa langkah yang akan ditempuh Pak Hasto. Apakah pra-peradilan atau langsung mengcounter KPK di persidangan nantinya. Jadi kita masih harus menunggu. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Kalau misalnya kalian punya keluh kesah atau punya kritik atau saran atau apapun, komen kalian terhadap para politisi yang ditetapkan tersangka atau terhadap KPK atau Kejaksaan Agung, silahkan kalian tulis di kolom komen keluh kesah kalian. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.